Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan hebat seperti biasa. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Ya, kenapa Ibu menyampaikan materi ini? Tujuannya supaya kalian memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola waktu sehari 24 jam yang kalian miliki. Indikatornya nanti akan terlihat ketika kalian memiliki kedisiplinan dalam belajar. Kita mulai saja ya. Ada yang tahu manajemen waktu itu apa? Nah, manajemen waktu adalah sebuah proses merencanakan pembagian waktu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi dengan manage waktu, kalian akan bisa memanfaatkan satu hari 24 jam yang kalian miliki dengan berbagai hal yang lebih positif dan bermanfaat. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus memanage waktu atau mengatur waktu kita? Nah, di sini ada 10 alasan ya. Yang pertama, untuk mengurangi stres. Kenapa mengurangi stres? Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan, ya serba dadakan itu kadang membuat kita panik. Kalau kita udah panik, kita akan mudah stres. Nah, jadi untuk mengurangi stres, kita harus bisa mengatur waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Lalu keseimbangan waktu belajar yang lebih baik, karena tugas kalian adalah sebagai seorang pelajar harus belajar. Nah, jadi harus bisa menyeimbangkan antara waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Lalu lebih banyak kebebasan waktu. Artinya kalau waktu kita sudah diatur, kita akan menemukan waktu-waktu luang, waktu-waktu bebas yang bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya menyalurkan hobi ya. Kalau hobinya masak, kan jadi bisa berkreasi. Kalau hobinya eksperimen, bongkar-bongkar barang, ya memperbaiki, nah bisa jadikan dimanfaatkan waktunya untuk mencari skill baru. Nah, lalu fokus yang lebih besar karena hal-hal kecilnya sudah tertangani, jadi kalian memiliki fokus yang lebih besar pada setiap kegiatan yang sudah kalian rencanakan. Selanjutnya, tingkat produktivitas yang lebih tinggi ya, karena pemanfaatan waktunya jelas, mengurangi tertunda-tunda, jadi harus belajar disiplin, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah kalian atur, lalu segalanya lebih sederhana dan mudah. Ya, pasti. Terus lebih sedikit gangguan karena sudah terantisipasi sejak awal. Lalu kamu akan memiliki lebih banyak energi karena energi yang akan kalian gunakan itu juga sudah teratur dari awal. Ya, lalu waktu untuk berpikir. Maksudnya kenapa kita harus mengatur waktu? Ini ada kesempatan kita untuk berpikir, untuk menentukan hal-hal apa saja, prioritas apa saja yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, nah gimana sih caranya supaya kita bisa mengatur waktu yang baik dan benar seefisien mungkin? Nah, di sini ada 5 poin ya. Yang pertama, tetapkan dulu batas waktunya. Jadi dalam melakukan kegiatan itu harus ditetapkan dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, bukan berarti manajemen waktu itu pokoknya hari ini aku mau mengerjakan tugas. Seharian aja ngerjain tugas, tidak ada kegiatan lainnya. Nah, itu pasti akan sangat membosankan ya. Jadi tetapkan dulu batas waktunya. Lalu membuat perencanaan. Kalau seandainya kalian ingin mencoba untuk merencanakan waktu, mengelola waktu, misalnya malam ini kalian pikirkan ya besok harus melakukan apa saja. Nah, jadi dibuat perencanaan dari awal, ditulis ya, tempel di kamar kalian. Lalu MITS, most important task. Jadi tuntaskan dulu, selesaikan dulu tugas-tugas yang paling penting, paling mendesak. Itu yang harus menjadi prioritas. Lalu ubah jadwal, jangan sampai waktu udah jadwal kalian itu berantakan, kalian tidak disiplin, tidak ada perubahan ya. Jadi harus diatur ulang, harus di-schedule ulang. Lalu kerjakan pekerjaan yang sama bersamaan. Misalnya kalau jadwal pengerjaannya itu mengerjakan PR, ya udah sekalian aja ya PR A dan PR B gitu. Jangan dulu misalnya PR A terus aku mau rebahan dulu, mau ngapain dulu, sampai akhirnya terlupakan, tidak sempat dikerjakan yang PR B. Nah, jadi supaya efektif efisien, kerjakan secara bersamaan. Nah, yang paling penting sebagai seorang pelajar ini nih yang kalian butuhkan, yaitu tips mengatur waktu belajar yang efektif.
Ada 7 poin. Yang pertama, menyusun agenda harian ya, seperti yang kalian sudah buat kemarin. Nah, tapi susun agenda hariannya itu dengan hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat ya. Lalu membuat target belajar. Nah, misalnya kalian sedang belajar matematika, lagi belajar logaritma ya, atau rumus segitiga tuh, rumus Pitagoras. Nah, misalnya kalian targetnya pengen menguasai rumus itu, berarti fokus pada rumus itu. Yang ketiga, menentukan waktu luang. Nah, kira-kira waktu luang itu kalian mau kapan? Apakah sore hari? Apakah malam hari? Nah, nanti akan diisi dengan apa waktu luang itu. Lalu pilih metode belajar yang sesuai. Nanti kita akan belajar tentang mengenal gaya belajar ya. Cuma dari sekarang mungkin kalian sudah punya gambaran. Kalian belajarnya itu apakah harus dengan menonton tayangan, apakah cukup dengan mendengarkan ya, apakah kalian belajarnya harus sambil dipraktekkan. Nah, pilih kira-kira mana yang paling sesuai dengan diri kalian. Lalu selesaikan tugas sekolah lebih awal. Kalau dikasih tugas hari ini, tuntaskan juga hari ini, jangan ditunda-tunda sampai besok, karena kalau tertunda nanti malah makin malas untuk dikerjakan ya. Lalu disiplin dan konsisten. Kalau sudah punya jadwal, laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kalian susun, dan konsisten terus seterusnya, besok-besoknya juga gitu ya, jangan cuma satu hari aja. Lalu lakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini maksudnya untuk evaluasi belajar ya. Ketika kalian merasa kalian tidak bisa menguasai suatu materi, mungkin kalian bisa mencoba mengasah kemampuan itu dengan melakukan latihan-latihan soal. Nah, supaya terukur nih kemampuan kalian seperti apa, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, bagaimana? Sudah siap menjadi manajer untuk mengatur waktumu sendiri? Harus siap ya, pasti kalian bisa. Untuk uji pemahaman materi hari ini, Ibu meminta kalian membuat jadwal kegiatan harian dengan pengaturan waktu yang ideal menurut kamu. Ya, dibuat dalam 2 versi, yaitu hari sekolah dan hari libur. Jadi, kalau sebelumnya kalian sudah membuat kegiatan harian secara real, nah kali ini Ibu meminta kalian membuat kegiatan harian yang ideal. Kegiatan harian yang ideal. Jadi, dalam 24 jam itu, kalian gunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Boleh main HP, boleh main game, tapi diatur lagi porsinya. Ya, jadi jangan banyak waktu yang terbuang hanya untuk bermain game. Ya, gimana caranya supaya 24 jam kalian itu bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang positif saja. Bisa dipahami ya semuanya. Nah, sekian saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk penutupnya, Ibu mengutip kata-kata dari Imam Syafi'i, "Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia." Maka dari itu, kita harus bisa mengendalikan waktu ya, kita pengendalinya, dan kita harus tersibukkan pada hal-hal yang kebaikan. Jangan sampai tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Kalau ada hal yang kurang dimengerti, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat dan selamat mengamalkan. Nah, materi tadi Ibu ambil dari sumber-sumber berikut ya. Sekali lagi, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.